Menurut saya, Sintayong saat ini sangat layak disodori kontrak tanpa menunggu apakah timnas U23 bisa lolos ke perempat final di turnamen Piala Asia U23. Saya merasa itu tidak perlu lagi kita menunggu dan seharusnya PSSI atau Pak Erick Thohir udah menyodorkan perpanjangan kontrak baru kepada Sintayong, teman-teman. Gimana menurut kalian? Halo, Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Di video terbaru kali ini, saya masih akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, di mana Timnas Indonesia semakin dekat ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah kemenangan yang kita raih di kandang Vietnam, teman-teman. 3 poin yang sangat penting dari kandang Vietnam ini membuat Timnas Indonesia untuk sementara berada di bawah Timnas Irak di klasemen kedua dengan mengoleksi 7 poin, dan satu kemenangan lagi Timnas Indonesia akan memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, teman-teman, sekaligus membuat peluang Timnas Indonesia semakin dekat untuk lolos ke Piala Dunia. Tentunya ini perjalanan masih panjang, teman-teman boleh menikmati euforia kemenangan kita di kandang Vietnam kemarin, tapi jangan lupa kita terus berikan dukungan kepada pemain-pemain Timnas Indonesia karena masih ada 2 pertandingan penting untuk Timnas Indonesia supaya bisa memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini kalau Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga bukan sekedar lolos, teman-teman, karena kelolosan Timnas Indonesia ke putaran ketiga sekaligus membuat Timnas Indonesia akan berpartisipasi di Piala Asia 2027, teman-teman. Itu sangat bagus. Kita akan bermain lagi di turnamen Piala Asia, gimana kita sebelumnya juga udah masuk lagi kemarin dan lolos sampai ke babak 16 besar. Dan setelah itu Timnas Indonesia dan negara-negara lain yang lolos ke putaran ketiga dengan total 18 negara akan dibagi 3 grup, 6-6 nih. Jadi di antara 3 grup ini yang diisi oleh 6 negara akan beradu kembali, dan juara grup dan runner up akan memastikan diri bermain di Piala Dunia 2026 Amerika. Artinya kan semakin dekat. Tinggal 6 negara lagi yang akan menjadi calon lawan Timnas Indonesia. Setelah itu kita bisa melihat apakah Timnas Indonesia mampu lolos langsung di antara 18 negara yang bertanding ini, di antara 3 grup ini, apakah Timnas Indonesia bisa melaju dan lolos langsung ke Piala Dunia Amerika, teman-teman. Makanya ini akan semakin penting pertandingan 2 yang tersisa, melawan Timnas Filipina, melawan Timnas Irak. Jadi pemain-pemain boleh bereuforia setelah kemenangan atas Vietnam, tapi jangan berlebihan. Ingat, masih ada pertandingan yang penting lainnya yang harus diselesaikan dulu di 2 pertandingan ini, melawan Timnas Irak pertama dan melawan Timnas Filipina. Ini tentunya sangat menarik karena Timnas Indonesia akan bertanding di Indonesia, di kandang kita sendiri, teman-teman. Sekaligus kalau Timnas Indonesia bisa memenangkan 2 pertandingan ini, artinya ranking Timnas Indonesia akan semakin naik ke atas, akan semakin naik. Apalagi kalau kita mampu mengalahkan Timnas Irak yang saat ini jauh di atas kita secara peringkat atau ranking FIFA, teman-teman. Ya, menarik melihat wawancara dari Ragnar Oratmangun setelah berhasil mengalahkan Timnas Vietnam kemarin, bahwa memang kita baru bermain, belum banyak saling mengenal, tapi di dalam lapangan dengan seiring berjalannya pertandingan kita udah semakin kompak, semakin solid, komunikasi sudah jalan, dan kita masing-masing menuntut level tertinggi dari setiap pemain. Artinya di dalam skuad Timnas Indonesia saat ini
ada kompetisi yang sehat teman-teman. Makanya kalau teman-teman melihat kemarin ada percakapan atau komunikasi antara Witan dan Nathan, itu yang banyak video-video yang beredar bahwa Witan dimarahin, Witan begini, itu adalah komunikasi yang bagus. Di dalam pertandingan itu hal wajar jika ada salah satu pemain yang tidak tampil sesuai yang diinginkan oleh rekannya, ya wajib ditegur, wajib diberitahu supaya bisa menampilkan performa terbaiknya, bisa menampilkan level yang diinginkan oleh rekan setimnya. Itu yang dibilang oleh Ratnat Oratmangun. Kita menuntut satu sama lain level tertinggi dari setiap rekan-rekan kita. Jadi ini menandakan ada kompetisi yang sehat, dan mudah-mudahan pemain-pemain kita bisa lebih meningkatkan lagi level permainannya supaya level kualitas permainan timnas Indonesia juga semakin meningkat. Karena tentunya kalau kita lolos di putaran ketiga, level permainan yang akan kita lawan semakin meningkat. Tentunya akan ada di situ Australia, akan ada Qatar, Uni Emirat Arab. Itu langganan-langganan Piala Dunia dari zona Asia teman-teman. Itu yang juga perlu kita kejar, karena menurut saya kita masih di bawah level dari mereka. Jadi kita harus bisa meningkatkan level individu pemain saat ini supaya level permainan timnas Indonesia juga meningkat pada saat kita lolos ke putaran ketiga, dan kita juga bisa mampu bersaing, dan mudah-mudahan di 2026 ini kita bisa melihat timnas Indonesia berkompetisi di Piala Dunia. Ya, contohnya seperti Maroko kemarin membuat kejutan lolos sampai ke semifinal di Piala Dunia Qatar. Kita juga bisa melakukan hal yang sama, tapi tentunya para pemain-pemain timnas Indonesia butuh meningkatkan level permainannya sendiri untuk menampilkan permainan terbaik, untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia itu sendiri teman-teman. Makanya sangat penting ada kompetisi yang sehat di dalam skuad timnas Indonesia, apalagi kehadiran pemain-pemain diaspora yang baru bergabung kemarin seperti Nathan Cho, Tom Haye, Ratna, Ijes, tentunya akan membuat pemain-pemain yang lain, khususnya pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, akan terus meningkatkan kualitasnya supaya bisa minimal menyamai level yang dimiliki oleh pemain-pemain diaspora ini teman-teman. Tentunya kita akan melihat timnas Indonesia juga bermain dengan level tertinggi di pertandingan-pertandingan berikutnya, dan yang terbaru akan dilawan oleh timnas Indonesia tentunya timnas Irak. Disinilah kita juga akan mengukur apakah level kita udah naik setelah kita mampu mengalahkan timnas Vietnam. Dan kalau kita mampu mengalahkan timnas Irak nanti, tentunya itu bonusnya adalah ranking FIFA kita semakin akan naik ke atas teman-teman. Itu harapan saya, dan semoga di 2 pertandingan yang tersisa ini timnas Indonesia bisa menyapu bersih dengan kemenangan. Karena kalau melihat pertandingan kemarin, ya bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan timnas Irak. Filipina kemarin yang menahan imbang kita, mudah-mudahan kita bisa memberikan pukulan telak juga nanti di kandang kita. Karena kita benar-benar butuh 3 poin untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Untuk Vietnam tentunya seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, peluangnya semakin menipis setelah kita kalahkan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia tahun ini teman-teman. Jadi gimana menurut kalian tentang peluang timnas Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia? Dan tentunya kalau lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia juga memastikan diri berkompetisi di turnamen Piala Asia pada tahun 2027. Ini sangat menarik pencapaian dari Sinteyong, dan menurut saya Sinteyong saat ini sangat layak disodori kontrak tanpa menunggu apakah timnas U23 bisa lolos ke perempat final di turnamen Piala Asia U23. Saya merasa itu tidak perlu lagi kita menunggu, dan seharusnya PSSI atau Pak Erick Thohir udah
menyodorkan perpanjangan kontrak baru kepada Sintayong, teman-teman. Gimana menurut kalian? Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.